Ketika semifinal Liga Champions belum dihelat, ada 3 tim yang berpotensi meraih treble musim ini. Mereka adalah PSG, Inter Milan, dan Barcelona. Namun, usai laga semifinal Liga Champions kemarin, tim-tim yang berpeluang treble mulai berkurang. Inter kalah di Coppa Italia. Lalu, Barcelona tumbang di semifinal Liga Champions. Kini, hanya menyisakan PSG yang masih menjaga asa treble winners musim ini. Selama bertahun-tahun, PSG merupakan tim sekumpulan pemain bintang. Tetapi, mereka hanya berjaya di kompetisi domestik saja dan itu belum cukup. Tapi sekarang, mereka terlihat sangat bagus dan menakutkan. Sekarang pertanyaannya adalah, mampukah mereka meraih treble musim ini? Sebelum membahas lebih jauh, kita flashback ke tahun 2012. Kalian tentu masih ingat zamannya Zlatan Ibrahimovic di PSG. Ia bukan hanya seorang penyerang, melainkan ia seorang figur di tahun-tahun awal Nasser Al-Khelaifi berkuasa. Gol-gol yang luar biasa, dan personalitas yang besar telah membuat Liga 1 Prancis seperti taman bermainnya. Tapi ketika berkompetisi di UCL, Ibrahimovic dan kawan-kawan selalu jatuh dan gagal. Kemudian pada tahun 2017, mega bintang Neymar didatangkan dengan tebusan mencapai 222 juta euro. Selain itu, ada juga bintang muda Mbappe yang dibeli 180 juta euro. Tujuannya jelas sudah, PSG ingin menjuarai Liga Champions secepat mungkin, dan mereka bersedia menghabiskan uang ratusan juta euro untuk sampai ke sana. Musim 2019-2020, Neymar dan kawan-kawan nyaris berhasil sebelum akhirnya dikalahkan Bayern Munich 1-0 di final. Itu seharusnya menjadi permulaan dimulainya era baru. Sebaliknya, itu menjadi titik dimulainya kekacauan. Musim panas tahun 2021, datanglah mega bintang Lionel Messi dari Barcelona. Dengan begitu, terbentuklah trio menakutkan yang kelihatannya akan mendominasi Eropa. Namun pada kenyataannya, trio itu tidak terlalu berkesan. Kemudian, musim panas 2023, PSG seperti menekan tombol reset. Messi, Neymar, Sergio Ramos, Marco Verratti, dan sebagian lainnya mulai meninggalkan klub ibu kota Prancis itu. Setahun kemudian, Kylian Mbappe pun ikut pergi meninggalkan Paris untuk bergabung ke Real Madrid. Tiba-tiba PSG bukan hanya merombak skuad, melainkan mereka memulai dari nol. Semenjak konsorsium, Qatar Investment Sports, mengambil alih klub, PSG telah mendominasi kompetisi domestik. Seperti kita tahu, dominasi itu belum cukup menjadikannya mereka sebagai klub raksasa Eropa. Lantaran, level dan pamor Liga Prancis masih di bawah IPL, La Liga, dan Serie A. Ditambah lagi, pencapaian terbaik mereka di UCL hanya sebatas finalis pada tahun 2020. Bahkan, saat mereka memiliki trio Messi, Neymar, dan Mbappe di lini depan, trofi Liga Champions pun masih sulit diraih. Setelah lebih dari 1 dekade gagal total di Eropa, mereka akhirnya mengambil langkah berani dan berbeda. Pada tahun 2022, Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi dan penasihatnya, mengumumkan timnya tidak ingin lagi menjadi tim sepak bola Hollywood. Sebaliknya, mereka berinvestasi pada talenta muda yang lapar akan kemenangan. Dan inilah hal yang menarik. Mereka mungkin masih terlihat menghabiskan sejumlah uang yang banyak untuk transfer pemain. Namun kali ini, mereka lebih selektif dan berhati-hati. Sekarang, PSG telah mengumpulkan sebuah pasukan yang benar-benar dibina untuk mendominasi, bukan hanya di Liga 1, tapi juga di Eropa. Di bawah asuhan Luis Enrique, mereka telah menjadi pasukan yang seimbang, ditakuti, dan berkelanjutan. Di sisi pertahanan, ada kombinasi antara pemain berpengalaman dan muda. Mereka memiliki Hakimi, salah satu bek sayap terbaik di dunia. Nuno Mendes, pemain dengan kecepatan yang absolutis. Marquinhos, seorang pemimpin. Dan Milan Skriniar, seorang petarung yang kuat secara fisik. Di posisi tengah, ada dua Portugis Vitinha dan João Neves. Mereka sangat menarik dengan menguasai tempo permainan, dan mendorong pasukan untuk bergerak maju ke depan. Di lini serang, memang tidak ada nama-nama superstar.
Hanya nama Ousmane Dembélé dan Kvaratskhelia yang benar-benar orang telah mengenal kemampuannya. Kemudian, ada senjata-senjata muda seperti Desire Diou, Lee Kang-in, dan Gonçalo Ramos. Mereka adalah pemain dengan potensi luar biasa, dan siap untuk menyala di masa mendatang. Pada 10 Juni 2022, Luis Campos bergabung dengan PSG sebagai penasihat sepak bola. Dan ia berfokus pada kinerja, perekrutan pemain, dan sisi organisasi tim. Setahun kemudian, ia pun merekomendasikan Luis Enrique sebagai pelatih baru PSG. Musim pertamanya di Paris, ia menorehkan titel Liga 1, Piala Prancis, dan Piala Super Prancis. Dan untuk musim ini, timnya berpeluang meraih treble bersejarah. Pasca kepergian Kylian Mbappé, pelatih asal Spanyol itu selalu percaya bahwa timnya bisa berkembang. Sejauh ini perkataannya memang benar. Sebelum menyingkirkan Liverpool, PSG menulis sejarah tanpa mengalami kekalahan dalam 22 pertandingan. Dan sejak kembali menentang Manchester City bulan Januari lalu, mereka menang 10 laga dengan satu kali seri dengan mencetak 41 gol, atau 3,73 gol per laga. Sekitar 2 tahun lalu, tidak ada pemain PSG yang pernah berpikir mereka akan berada di titik yang sama dengan Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappé. Tapi pemain seperti Vitinha yang kala itu berusia 23 tahun mengaku, bermain bersama legenda-legenda ini bukanlah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Trio superstar itu benar-benar tidak berniat mundur membantu pertahanan. Memang, bermain bertahan bagi mereka bukanlah keahliannya. Tapi sekarang, semuanya telah berubah secara signifikan tanpa ketiga bintang tersebut. Misi dan visi PSG kali ini telah berubah 90 derajat. Daripada hanya menghambur-hamburkan uang dengan nama-nama besar, mereka memilih untuk berinvestasi di sektor pemain muda. Dan hasilnya apa? Mereka menjadi sebuah tim yang lebih kompak, lebih kohesif, dan berbahaya. Sekarang, PSG telah mengamankan titel Liga 1 Prancis dengan selisih 19 poin dari peringkat kedua. Sedangkan dalam ajang Piala Prancis, mereka akan menghadapi Reims di laga final 25 Mei mendatang. Di kompetisi UCL, mereka melangkah ke final setelah secara mengejutkan mengalahkan Arsenal di laga tandang maupun kandang. Jadi, pertanyaan besar di benak kita semua adalah, apakah PSG sebenarnya lebih baik tanpa Kylian Mbappé? Di atas kertas, tidak ada pemain yang bisa menggantikan kemampuannya. Tetapi PSG tidak butuh itu. Melainkan mereka menggantikannya dengan sesuatu yang lebih berbahaya dan kompak. Tim yang berkualitas, seimbang, dan berfungsi sepenuhnya. Mereka benar-benar memulai dari awal, dan terus berkembang. Begitu pula strategi transfer pemain baru mereka, yang telah menghabiskan uang 800 juta euro dalam kurun waktu 3 tahun. Tapi, perbedaan utamanya adalah, mereka lebih mengutamakan membeli pemain muda dan berbakat. Dalam skuad musim ini saja, total hanya 15% pemain yang mereka rekrut berusia di atas 25 tahun. Mereka mengambil talenta-talenta muda yang sudah teruji atau memiliki potensi. Contohnya Kvaratskhelia. Pemain kelahiran Georgia itu adalah salah satu pemain terbaik di Serie A sejak berseragam Napoli. Dan sekarang, ia mencatatkan sejarah baru bersama klub ibu kota Prancis tersebut. Ada juga nama Bradley Barcola. Ia masih berumur 21 tahun dan telah menjadi bagian penting dalam serangan ini. Ousmane Dembélé, ini adalah musim penebusan dosa baginya setelah bertahun-tahun gagal bersinar di Barcelona. Dan kini, ia menjadi pemain penting bagi tim setelah beberapa kali mencetak gol penentu di Liga Champions. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama Gonçalo Ramos, ia adalah salah satu pemain paling menjanjikan di Eropa saat ini. Luis Enrique. Ia adalah seorang pengurus yang tahu cara mengembangkan talenta-talenta mudanya. PSG tidak hanya menakutkan sekarang, melainkan mereka sedang membangun dimulainya era baru dan dominasi. Tapi yang lebih penting yakni, mereka dibina untuk jangka waktu yang panjang. Dan bagian yang menakutkan adalah, ini baru permulaan. Dengan talenta yang mereka miliki dan cara mereka mengembangkan, PSG mungkin akan berjalan ke arah dominasi Eropa yang bisa saja terwujud. Jadi tidak dipungkiri, PSG benar-benar bagus musim ini. Tapi berikan mereka waktu 1 atau 2 tahun lagi, dan mereka mungkin tidak bisa dihentikan. Itulah ulasan mengenai kehebatan Paris Saint-Germain atau PSG musim ini.
Jika Anda ingin menambahkan atau sekedar mengkoreksi, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.